3 hari pasca dilantik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung tancap gas belusukan meninjau sejumlah proyek dan program makan siang gratis di beberapa sekolah. Apakah Gibran tengah mematahkan stigma Wapres sebagai ban serep? Sore ini kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif dari Parameter Politik, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Rifana. Mas Adi, 3 hari pasca dilantik, Wapres Gibran langsung meninjau belusukan sejumlah proyek seperti proyek MRT, kemudian proyek makan bergizi gratis. Bagaimana Anda melihat manuver Gibran ini? Ya, saya kira ini sebagai bentuk ya, bahwa sepertinya Gibran ingin membuktikan kepada publik bahwa presiden itu bukan hanya pelengkap, bahwa wakil presiden itu bukan hanya pelengkap, bukan hanya sebatas vote getter dalam kontestasi pilpres ya. Tapi secara prinsip sebenarnya Gibran itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya Gibran adalah wakil presiden yang juga bisa bekerja seperti wakil presiden sebelumnya. Hmm. Apalagi misalnya selama ini kan banyak pandangan-pandangan yang sangat underestimate, yang menganggap bahwa Gibran itu adalah politisi anak kemarin sore, politisi yang karbitan yang kinerjanya itu tidak bisa diandalkan. Jadi dengan gaspol semacam ini, Gibran ke MRT, kemudian meninjau makan bergizi gratis, satu pesan politiknya bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang memang sangat layak dan cukup kompeten ya. Tapi yang kedua menurut saya ini kan sebenarnya untuk membungkam kelompok-kelompok kritis yang selama ini seakan-akan selalu mencari di mana Gibran di saat Hmm. Prabowo Subianto misalnya melakukan konsolidasi, melakukan begitu banyak aktivitas politik kan Gibran ini kan nyaris tidak pernah kelihatan peran-peran politiknya. Nah, Hmm. Gibran setelah dilantik ini kan ingin unjuk kekuatan dan unjuk kebolehan bahwa Gibran selama ini yang disebut tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diajak dalam konsolidasi, tapi nyatanya langsung kerja cepat gitu, sebagai bukti bahwa sebenarnya untuk urusan kerja ya tentu Gibran itu juga adalah sosok Oke. yang sebenarnya sangat untuk bisa diandalkan. Tapi sebenarnya Rifana satu hal, kan orang ingin melihat ada sesuatu yang dicapai dalam Ya. pemerintahan Prabowo dan Gibran. Hal-hal yang sifatnya mercusuar dan strategis, misalnya soal bagaimana caranya ke depan supaya kemiskinan dan pengangguran itu bisa dikurangi, termasuk soal ketahanan energi dan ketahanan pangan. Hal-hal yang semacam ini sepertinya ingin dilihat. Kalau urusan MRT ya rasa-rasanya kan sudah dianggap selesai ya. Hmm. Nah, ke depan ini tinggal bagaimana makan bergizi gratis itu bisa disampaikan skenarionya. Karena ini adalah program yang tentu tidak mudah, Baik. membutuhkan dana yang cukup besar, resource dan Oke. SDM yang juga besar, yang saya Baik. kira harus menjadi contoh yang baik. Baik, baik. Mas Adi, berarti gaya kepemimpinan Gibran ini memang seolah ingin mematahkan stigma bahwa Wapres sekedar ban serep begitu ya? Ya, saya kira dalam bantahan itu bagi saya menjadi nyata ya. Hmm. Bahwa Gibran itu tidak seperti yang dibulikan oleh publik. Ya. Hmm. Sekalipun misalnya belakangan Gibran itu jarang memberikan keterangan-keterangan politik secara terbuka terkait dirinya sebagai wapres terpilih. Tapi kan Gibran dengan kerja-kerja nyata, Oke. kerja-kerja yang kemudian turun langsung ke masyarakat, ingin tunjuk bahwa dia adalah Baik, wakil presiden yang baik, sebenarnya bukan kaleng. baik. Tinggal kita tunggu apa gerakan politik ke depannya. Oke, Mas Adi, apakah ini berpotensi memunculkan matahari kembar di kepemimpinan negara melihat Gibran mulai sering belusukan? Kalau kita lihat Kalau ya Mas Adi ya, pada saat dulu Pak SBY dengan Pak JK itu kemudian muncul matahari kembar. Nah, ini akan terjadi juga nggak menurut Anda? Kalau hari ini karena sedang ada bulan madu politik ya Hmm. antara Gibran dengan Prabowo, antara Gibran, Prabowo dan para menterinya, saya kira memang soal kekhawatiran matahari kembar masih belum mengerucut Rifana. Tapi kan kita tidak pernah tahu, dalam politik itu kan bulan madu tidak pernah begitu lama, pasti ada riak-riak dan dinamika yang akan selalu Hmm. membuat antara presiden dan wakil presiden itu seakan-akan saling berkompetisi satu sama yang Ya. lain. Bukan tidak mungkin dalam hitungan 6 bulan, 7 bulan ke depan, ketika gerakan-gerakan politik mulai berubah secara signifikan, ketika pembicaraan tentang Gibran mulai positif misalnya, Gibran karena dinilai mampu memerankan peran-peran kunci, sering berkunjung langsung ke Hmm. masyarakat, bukan tidak mungkin orang akan melihat Gibranlah yang sebenarnya banyak menerjemahkan bagaimana visi Hmm. misi dan program kerja yang nyata itu. Oke. Apa yang dilakukan oleh Pak JK dulu waktu zamannya SBY, karena JK sering Hmm. satu ya melakukan manuver politik, mengonsolidasi dukungan, termasuk sering menyampaikan statement-statement yang dalam banyak hal
itu juga bertentangan dengan SBY. Hmm, Ini yang saya kira ya, memang ke depan akan kita lihat ya, apakah setelah pelantikan pesta politik ini sudah tak lagi terasa ya auranya, bukan tidak mungkin akan ada dinamika dan teriak-teriak yang secara baik, perlahan akan tercium, baik, seakan-akan bahwa di internal istana sekalipun mulai ada matahari kembar yang baik. mungkin ke depannya berpotensi cukup membesar. Oke, Mas Adi, gaya kepemimpinan Gibran yang sering belusukan ini kan mirip ya dengan gaya kepemimpinan ayahnya, yakni Pak Jokowi. Apakah Anda memang melihat Gibran seolah ingin meniru gaya bapaknya, belusukan ini? Ya, yang jelas satu hal Rifana, bahwa setiap perilaku dan tindakan politik Gibran, ke depan ini akan memunculkan satu diskursus publik yang berkelanjutan. Karena apapun, satu ya, Gibran ini kan terkesan sangat irit bicaranya. Terkesan misalnya tidak terlampau menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan doorstop yang disampaikan oleh kawan-kawan media. Tapi pada saat yang bersamaan, dari segi gestur politik, Gibran ini langsung dia turun ke masyarakat ketika misalnya meninjau soal MRT atau misalnya hadir dalam simulasi makan bergizi gratis, ini kan selalu jadi berita, ini kan selalu viral, ini kan selalu menjadi konsumsi bagaimana Gibran itu tidak terlampau banyak bicara, tapi Hmm, hal-hal yang sifatnya teknis, bersentuhan langsung dengan masyarakat, dibicarakan. oke. Ini yang sepertinya mempertebal bahwa gaya kepemimpinan Gibran ini mirip-mirip Jokowi, Hmm, bahwa hmm, berwacana, bernarasi, itu tidak terlampau penting, yang paling ya, penting adalah bagaimana menyapa langsung masyarakat, berdialog dengan mereka, ya, dan kira-kira persoalan apa yang harus mereka tuntaskan. Oleh karena itu, kalau Gibran melakukan belusukan dan kerja-kerja semakin intensif dan agresif, ini tentu berpotensi bahwa pemberitaan, ya. bahwa exposure Akan terkait lebih banyak dengan, ke Gibran ya. iya, pasti akan lebih banyak mengarah kepada Gibran Hmm, Rakabuming Raka. oke. Meskipun mirip dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi, bagaimana kemudian Gibran bisa keluar dari bayang-bayang gaya kepemimpinan ayahnya ini? Atau memang ya Ya, sampai akhir nanti akan eee, mencontek ataupun mengikuti gaya kepemimpinan Pak Jokowi? saya kira kalau Gibran dilepaskan dari Jokowi agak sulit ya, Oke, karena secara ideologi, secara biologi politik ya Gibran adalah Jokowi, ya, Jokowi adalah Gibran. Nah, satu-satunya cara supaya Gibran itu terlepas dari Jokowi, bayang-bayang politik Jokowi, Gibran harus punya diferensiasi politik. Apa mmm, diferensiasi politiknya? Satu, bahwa Gibran ini juga bicara hal-hal yang sifatnya substantif dan penting, terutama dari segi narasi dan wacana, Rifana. mmm, Harus diakui, Jokowi ini kan agak kering wacana politiknya. ya, Kalau bicaranya pendek-pendek dan singkat-singkat, Gibran kalau bisa mengisi kekurangan Jokowi ini, tentu akan dianggap sebagai Jokowi plus. Jokowi plus itu artinya satu sisi Gibran itu adalah orang yang suka belusukan, bertemu langsung dengan masyarakat, tapi wacana-wacana politik kebangsaannya ini juga kuat sebagai posisinya yang saat ini diamanahkan sebagai wakil presiden. baik, Nah, ini yang saya kira perlahan bahwa Gibran ketika bicara dengan publik di tempat-tempat terbuka, di forum-forum terbuka, mmm, harus menunjukkan kelasnya sebagai wakil presiden ya, yang di mana pengetahuan politiknya, ekonominya, sosialnya itu bisa melampaui wawasan-wawasan politik yang sudah dimiliki oleh Jokowi hari ini. Kan ini yang sepertinya belum kelihatan dari Gibran mmm, itu. mmm, Termasuk misalnya Gibran juga harus mulai berani menunjukkan peran dan kiprah politiknya di kancah internasional, Rifana. ya, Karena publik tahu ya Gibran ini kan memiliki pendidikan berlatar belakang luar negeri, ya, Singapura dan Australia. Jadi kalau ini mampu diperankan dalam kurun waktu 5 tahun bukan tidak mungkin mmm, Gibran secara perlahan akan terlepas dari bayang-bayang Jokowi. mmm, Bahwa Gibran sekalipun hanya sebatas wakil presiden, mmm, tapi secara narasi, secara hubungan internasional itu plus dari Jokowi yang selama ini memang sangat dianggap sebagai presiden yang rasanya sangat domestik. mmm, oke baik. Jadi bukan hanya sekedar belusukan saja ya, tapi harus ada kinerja ataupun hasil kerja nyatanya begitu ya Mas Adi ya? Karena belusukan adalah Ya, bagian dari pencitraan. kalau belusukan itu kan sebenarnya adalah bagaimana dia dekat dengan rakyat. Tapi Mmm, kan orang juga agak mulai bosan ya. ya, Percuma juga belusukan kalau persoalan-persoalan kerakyatan itu tidak tidak bisa diselesaikan. tuntas, Ya, Rifana. ya, Oleh karena itu bagi saya dua hal itu tadi yang harus segera dilakukan oleh Gibran. mmm, Harus canggih juga menarasikan isu-isu yang terkait dengan ekonomi, politik, dan memang sering-sering juga tampil di forum-forum internasional. baik. Tentu harus seizin dan koordinasi dengan Prabowo Subianto. Ini yang belum kelihatan dari Mas Gibran. Kalau belusukannya, kalau ketemu langsung dengan masyarakat, saya kira tidak akan ada Baik, bantahan.
Baik. umurnya yang masih muda, pasti energinya sangat energik. Oke, kita akan lihat nanti ke depan sepak terjang dari Wakil Presiden ke-14 kita, Gibran Rakabuming Raka seperti apa? Apakah bisa memenuhi ekspektasi publik? Bukan hanya belusukan, tapi harus ada capaian kerja nyata dan juga persoalan-persoalan ataupun masalah yang diselesaikan. Karena tadi menurut Mas Adi, publik juga sudah mulai bosan dengan belusukan, tapi harus ada hasil kerja nyata atas persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, atas penjelasannya terhadap CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Mas Adi. Terima kasih Rifana.